Oke, Sudah bisa. Ya, terima kasih. oke Om. Ya, terima kasih Om. Oke, Assalamualaikum. Mohon maaf Om-om semuanya. Ya, sama ini karena saya harus di jalan sih. Salam. Ganti laptop saya Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu laptop Waalaikumsalam warahmatullahi nggak pernah wabarakatuh. dipakai jadi gitu. Aduh, Suloyo tenano. Wes. Oke, oke Om. Ini kalau tadi, Pak Adi Jaja, mungkin Pak Adi Jaja. tapi saya dengar pembicaraannya Om. Itu masalah rekod tadi. Om Imam, itu kalau rekodnya hostnya dipindahkan ke saya bisa nggak Om? Halo? Udah direkod ya Om? Tadi Sudah udah ada kok Pak Adi yang diizinkan. Kita udah izinkan. Oke Pak sudah Adi, saya kalau mau dimulai, nggak apa-apa nanti Pak Adi yang ini. Oke, sudah saya record Pak di Jojo udah Risang rekod ya? Udah nggak? sudah. Ya pun. Silakan. Ya pun. Oke. Baik ya Om semuanya, mohon maaf atas kendala yang terjadi. Sekarang kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebagaimana kita sampaikan tadi malam bahwa hari ini tuh sebenarnya kita mungkin sosialisasi saja Om ya. Sosialisasi saja berkenaan dengan apa itu pemilihan dan mungkin poin-poin yang perlu dibahas itu saya pikir hanya berkaitan dengan apa itu kira-kira tata cara pemilihan atau pemenangnya atau bagaimana. Monggo silahkan. Eh, Kalau kami sih dari PPU sebenarnya sudah apa itu metodenya sudah kita sesuaikan, walaupun kemungkinan besar tidak harus sama dengan metode yang dijalankan pada saat periode 2021 periode 2023. Pada saat itu kan ada pembicaraan 50% plus satu tadi itu. Nah, sekarang kalau ini kan bisa kita mufakati nih hasilnya. Mungkin eh, dari saya pembukaannya seperti itu. Jadi kira-kira apakah bisa saya sampaikan yang program yang tadi, program yang apa itu notulen ataupun kisi-kisi eh, rapat hari ini yang sudah kita share kemarin, kita baca satu persatu atau bagaimana? Monggo silakan kalau ada usulan. Izin Halo, usul Pak De. Izin monggo usul monggo. kalau kalau dari saya mungkin langsung ke sesi tanya jawab aja Pak De. Kan kayaknya Boleh. kalau bahan yang tadi Pak De share sudah teman-teman mungkin sudah pada baca Pak De. Oke, cocok Gitu. Om. Boleh Om. Monggo. Silakan Siap. saja Om. Monggo silakan yang mau ditanyakan apa masalahnya Om. Monggo. Siap. Saya izin mulai pertama bertanya ya Pak De. Boleh monggo Om. Oke, pertanyaan saya yang pertama kan kalau kemarin itu Pak De bilang 50 plus 1. Itu 50 plus 1 dari daftar pemilih tetap atau dari suara masuk yang dianggap sah, Pak De. Itu ya Dari suara pertanyaan. Mas. Oke. Gimana? Oke, langsung saya jawab ya Om ya. Langsung saya Boleh, jawab ya. boleh, Pak De. Oke, Itu kemarin kami dapat aturan pemilihan periode sebelumnya, yaitu 2001-2023. Itu ada 50 plus 1 tadi Om. Nah, kalau normalnya menurut kami otomatis bukan dari daftar member Om. Karena daftar member kan pasti ada yang nggak nyoblos, ada yang golput, ada yang nggak bisa milih, ada apa kan gitu Om ya. Jadi otomatis betul, dengan dari suara yang masuk, dari suara betul. yang masuk. Tapi saya kembalikan lagi Om, saya kembalikan lagi. Apakah perlu kita menggunakan metode 50 plus 1? Ya kan? Nah, kita ambil contohnya begini Om. Kalau seandainya nanti ada balon 3 nih Om. Ada balon 3 yang masuk verifikasi, yang masuk yang kita tetapkan menjadi eh, caketum yang akan kita pilih. Untuk balon A, B, C gitu. Ketika kita lakukan pemilihan gitu, otomatis nanti kan ada suara yang apa itu yang masuk kepada masing-masing peserta tersebut dan jumlahnya mungkin belum tentu akan sama toh Om.
ya kan? Belum tentu akan Betul. sama. Kecuali ada balon pertama dan balon kedua suaranya sama. Misalkan, contohnya balon 1 sama balon kedua itu suaranya sama-sama 35%. 35% berarti kan dia sama Om. Sementara balon ketiga suaranya hanya 30%. Nah, berarti kan eh, perlu diadakan pemilihan lagi untuk balon pertama dan kedua. Yang ketiga otomatis kan gugur karena suaranya 2. Betul. Gitu kan, Om. Nah, kalau seandainya dari 3 balon tersebut, yang satu dia sudah 40%, kemudian yang satu lagi sudah 30%, satu 20%, apakah perlu kita bikin putaran kedua? Kan gitu maksud saya. Ini kan saya kembalikan lagi kepada teman-teman semuanya. Kalau itu sudah bisa mewakili, artinya balon pertama yang mendapatkan suara 40%, otomatis dialah pemenangnya. Jadi nggak perlu lagi kita harus cari 50+1. Itu pendapat kami, Om. Pendapat kami. Oke. Gitu kan. Nah, itu tergantung. Sekarang kan kami penyelenggara nih, Om. Kami Betul. penyelenggara. Di ADART kan hanya itu disampaikan bahwa dilakukan pemilihan. Gitu kan. Diambil 3 besar. Kan gitu, Om ya. 3 besar dari suaranya tersebut kan. Gitu kan. Nah, berarti kan nggak ada harus 50+1 kan gitu, Om. Jadi menurut saya, monggo kita sepakati sebelum dilakukan pemilihan. Kalau memang balonnya kemudian keluar 3, terus suaranya kita vote suaranya dari suara yang masuk ya Om, jadi bukan dari member ya, suara yang masuk, nanti dia dapat berapa suara, nah otomatis kami kan tahu suara yang masuk berapa, membernya 1.800, tapi belum tentu yang masuk 1.800 kan Om, ya kan? Betul, Pak De. Kalau yang masuk cuma 1.000, berarti nanti pembagiannya prosentasenya 1.000 Om, bukan nggak harus 1.800 Om, kan itu kan? Jadi kita ambil anunya seperti itu aja. Nah, kemudian eh, bicara tadi mengenai tadi putarannya. Kemarin Oke. kita tulis ada putaran pertama, putaran kedua Hmm. itu jika seandainya 22 chapter tadi mengajukan 22 calon, Om. Ya kan? 22 Oke. chapter mengajukan 20 calon. Dan faktanya kan nggak mungkin. Kan ada chapter yang belum sampai 2 tahun kan, Om. Ya kan? Belum sampai 2 Betul. tahun. Terus membernya belum menjabat selama 1 periode penuh. Kan itu kan belum masuk kan? Gitu. Nah, intinya ketika nanti balonnya lebih dari 1, berarti kan akan kemungkinan besar akan ada 2 putaran jika suaranya sama. Kan begitu, Om. Ya kan? Tapi kalau sebelum pemilihan kita ini sudah mufakat bahwa dalam pemilihan tersebut siapapun yang yang mendapatkan suara terbanyak dia pemenangnya, ya sudah selesai. Kan gitu, Om. Oke. Cukup. Berarti gini Pak De, izin ya Pak De, kebetulan saya PPU periode lalu Pak De. Ya. Jadi mungkin saya bisa share kalau misalnya pengalaman saya tahun lalu adalah suara yang masuk orang yang ikut nyoblos itu hanya di sekitar range 60-70% dari daftar pemilih tetap. Itu artinya seluruh member FFC Pak De. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau kita memang gini Pak De, dan izin kalau menurut pandangan saya jangan dilempar ke kami Pak De, karena kami ada 22 kepala yang isinya berbeda-beda. Jadi Pak De sebagai playmaker, Pak De saja dan teman-teman PPU yang menentukan, oh kita 50% dari DPT, atau misalnya kita dari suara masuk, suara tertinggi langsung menang gitu. Biar monggo teman-teman PPU saja Pak De, kalau menurut pandangan saya Pak De, dibanding Oke. harus melempar kami kepada pengurus chapter lagi. Gitu, Oke, Pak Om. De. Kalau itu yang ada, berarti keputusan yang akan saya ambil adalah itu. Jadi ketika putaran pada saat vote pemilihan, kemudian sebentar Om, ada yang mendaftarkan. Kemudian Oke. sudah diputuskan ada balon yang mendaftar itu 3, gitu kan Oke. Om ya. 3 Oke. kemudian dipilih. Kami PPU akan memilih bahwa siapapun suara yang terbanyak adalah pemenangnya. Jadi tidak Oke. harus 50+1 Om. Oke. Oke itu Pak De ya. Izin saya catat ya Pak De. Jadi yang Ya. diambil adalah peraih suara tertinggi di pemilihan langsung jadi ya Pak De. Iya, betul. Oke, siap Pak De. Oke, Saya lagi Pak De, izin nanya lagi Pak De nih. boleh. Satu lagi saya. Misal nih Pak De, Oke. dari 22 chapter yang berhak mengajukan,
nanti terkumpul hanya satu calon ketua umum yang lolos verifikasi Pak De. Ya. Jadi hanya bakal calon ketua umum yang Ya. lolos. Apakah akan tetap menggunakan metode tadi Pak De, yang paling tinggi menang, atau musyawarah mufakat, atau diadu dengan kotak kosong? Karena di video Pak D kan kemarin jangan sampai ditekankan, kalau bisa jangan sampai Caketum ini lawan kotak kosong lagi seperti periode yang tahun lalu Pak D ya. Kalau nggak Ya, salah di betul. video. Betul, Om. Itu deh Betul. pertanyaan saya. Makasih. Gini Om, yang saya maksud jangan sampai melawan kotak kosong ketika dari 22 chapter itu hanya ada lolos satu balon yang terverifikasi gitu. Jadi saya mungkin akan memilih mosi masing-masing chapter itu setuju dan tidak setuju. Itu aja Om. Jadi ketika balon tersebut itu cuman satu, jadi supaya nggak terjadi kotak kosong, ini kan musyawarah Om dari semua chapter, gitu kan? Oke. Jadi bagaimana teman-teman? Karena dari 22 chapter tidak ada yang mencalonkan menjadi caketum, gitu kan? Hanya satu saja calon yang dicalonkan oleh chapter dan hanya satu orang yang bersedia dicalonkan. Kita harus menghargai beliau, Om. Kita harus menghargai beliau, ya kan? Jadi saya lebih memilih untuk diputuskan dalam musyawarah dari 22 chapter tersebut agar beliau dinyatakan menjadi ketum berikutnya tanpa harus ada pemilihan. Karena kalau ada pemilihan kan judulnya kotak kosong, Om. Ya kan? Oke. Nah, nanti lawan Oke. kotak kosong gitu. Oke, siap. Jadi jika hanya ada satu calon, Ya. kita akan bermusyawarah untuk mufakat ya Pak De ya. Betul. Oke, Betul. siap. Nggak perlu ada pemilihan lawan kotak kosong, Om. Nggak perlu Ya ada kan? kontestasi berarti Pak De ya. Iya, jadi kan Oke. itu kan tinggal sosialisasi chapter-chapternya dong, Om. Ya kan? Chapternya. Nah, sekarang permasalahannya kenapa chapter yang lain tidak mengajukan balon, kan itu, Om. Ya kan? Siap. Tidak mengajukan balon. Nah, kenapa ketika ada chapter yang mengajukan balon, kenapa harus dilawankan dengan kotak kosong gitu loh, Om? Siap deh. Ya. Oke, Oke. Om. Siap, Oke. matur suwun Pak De. Ya, Makasih sami-sami, Om. teman-teman Untuk semua. yang lain, Om. Monggo, Om. Izin deh, nambahin deh, Monggo, Om. Silakan. memperkuat tadi masukan dari Om Bagus sama Pak D. Apabila nanti akhirnya hanya satu calon ketua umum yang maju, maka secara aklamasi saja kita setujuin bahwa calon tunggal itu secara otomatis menjadi ketua umum berikutnya Pak D. Jadi secara aklamasi kita sepakatin deh. Itu masukan dari saya deh. Ya, Om Bagus, Pak D, Om semua. Tapi maksudnya gini Om, supaya suara bulat, jadi perlu dimintakan jawaban dari masing-masing chapter Om, ya kan? Masing-masing chapter. Jadi kan, Jadi gimana Om Pak D, Bagus? tapi nanti Pak D gini Pak D, kalau seandainya diminta pendapat, kita ada 22, 11 setuju secara aklamasi, 11 tidak setuju harus lawan kotak kosong itu gimana? Kok enggak lawan kotak kosong gimana Wong? Anda tidak mengirimkan balonnya, kok bilang itu aja kan? Enggak mengirimkan balon Ya makanya kita putuskan saja kalau saat itu ya udah kita ada musyawarah secara aklamasi, kita sepakatin bahwa calon itu secara otomatis menjadi ketua umum yang baru deh. Ya, oke. Itu aja deh. Kita simpelkan aja lah prosedurnya, nggak usah diribet-ribetin. Ya. Jadi jangan sampai ada lawan kotak kosong, masa teman kita mau jadi ketum lawannya kotak kosong, jangan sampai kasusnya Om Amir terulang kembali lah gitu aja. Itu kan makanya kemarin saya tegaskan itu maksudnya begini, masa 1.800 member lebih nggak ada sih yang mau gini kan, itu kan. Artinya ini kan kita bicara kepedulian dengan organisasi toh Om, ya kan? Organisasi. Nah, saya juga ingin menekankan ketika sudah ada teman kita yang mencalonkan menjadi ketum, kemudian sudah terpilih, ya marilah kita dukung bareng-bareng, kita bantu bareng-bareng supaya organisasi ini berjalan dengan baik, gitu kan, gitu. Itu harapan saya begitu, Om. Oke, siap. Oke. Ini chapter kita kan 22, Om, ya. Chapternya 22 lagi ini yang ada cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4 ini gimana maksudnya Om? Izin Om, tanya Om.
Cecep dari Bengkulu, Om. Oke, Om Cecep. Tadi kan misalnya ada satu calon yang terverifikasi dan akan kita apa sahkan dia menjadi ketua umum. Nah, Oke. secara aklamasi. Nanti yang menyatakan secara aklamasi itu PPU atau masing-masing chapter? PPU lah Om. Jadi PPU nanti kita sampaikan saja bahwa apa itu nanti kita tambahkan di aturan yang tadi Om. Aturan tadi kita tambahkan, ya kan, bahwa ini kan aturan yang kita sampaikan kemarin kan ada pemilihan Om, ya kan. Nanti kita tambahkan not tadi, jika ternyata kan kemarin belum kita tulis. Jika Ya. ternyata balon yang masuk menjadi calon ketum hanya satu, gitu, maka apa itu kita akan sepakati bahwa beliau akan menjadi ketua umum FEPSI periode 2023-2026. Kita tambahkan di situ dong, Om. Iya, Om. Gitu, maksud saya ditegaskan seperti itu, Om. Nanti kalau diserahkan ke masing-masing VFC lagi, cara aklamasinya malah ribut dan panjang lagi urusan, Om. Gitu maksudnya, Om. Enggak. Nanti ini ada Om Imam, nanti dicatat lagi, di note lagi, ditambahkan di situ, Om. Nah, cuman yang jadi masalah saya, kenapa sampai begitu gitu loh. Memang apa itu regional 1, regional 3 nggak ada kan gitu. Regional 1 kan juga banyak Om teman-teman yang bisa dicalonkan kan gitu Om. Gitu. Ya, Om. Ya kan Oke. mantan Sekum kan juga sudah memenuhi persyaratan, masa nggak bisa kan gitu kan. Om, ikut-ikutan, Om. Lah iya kan Sekum kan udah memenuhi persyaratan, masa nggak mau nyalon kan gitu aja kan, nyalon dong kan gitu. Udah deh biarin Sekum suruh pensiun muda aja, ambil pensiun dini lah. Nah, Om Nandi juga sudah memenuhi persyaratan. Om Nandi sudah memenuhi persyaratan, masa nggak mau kan gitu kan, malah mau jadi PPU kan gitu aja kan, saya bingung gitu. Udah jadi PPU berarti memang nggak mau dipilih kan, udah jelas itu, udah mau jadi PPU kan gitu kan, gitu. Nah, ayo. Saya mau pakai peci juga lah, ikutin Abang Nandi. Nah. Oke. Ini cuma ada 4 orang nih. Gimana nih Om? Nih yang lain Jawa Timur, DIY Jateng, Solo Raya mana ini? Ada Solo Raya hadir Pak Di. Solo Raya Ada ada. 24 partisipan Pak D, bukan 4 orang. 24, sudah ada 24. 24 ya. Ya. Yang terlihat mungkin cuma 4 aja di screen-nya. Oh iya 24 udah. Ada 24. Ketutupan yang 2 itu Pak Di. Ya. Om Satria, bagaimana Solo Raya? Mau Halo ngirim Pak Di. enggak? Belum bisa persyaratannya toh Pak Di. Loh, kok belum bisa? Gitu. Ya kan, lah kan baru chapternya tadi. Loh, lah Sabto kan sudah memenuhi memenuhi kriteria Sabto. Iya. Ayo. Besok siap, coba. Nah, makanya kan dia memenuhi kriteria gitu kan. Nggak Yes, apa-apa. ya. Majukan aja nggak apa-apa gitu kan. Monggo gitu. Ayo teman-teman yang lain nih dari Jambi, Pak dari D, Rio. ya saya Pak D izin bertanya Ye. terkait dengan adendum. Ye. Biasanya kan kalau kita mau ada adendum, kita tahu nih apa aja akan dirubah, pasal yang mana. Sebelumnya ada diskusi terkait itu di Rakernas ya. Ye. Nah, karena di slide-nya Pak D ini ada bicara tentang adendum, untuk poin-poinnya apakah kita akan bicarakan di tempat saat Munas atau bagaimana ya? Karena biasanya kan kalau ada perubahan adendum, kita suka bawa dulu ke member nih Pak D, ada rencana perubahan. Karena misalnya belum tentu permintaan perubahan adendum yang diusulkan Bekasi bisa diterima di chapter lain gitu loh. Ya. Nah, ini kan jadi biasanya suka dicatat semua dulu poin-poinnya, kemudian dikembalikan kepada member, baru setelah itu kita ada kesepakatan seperti itu Pak D. Kira-kira nanti mekanisme akan seperti apa ya Pak D? Munas besok kan dihadiri oleh 22 chapter Om. Ya kan? 22 chapter. Nah, anggaran dasar rumah tangga di situ dituliskan juga bahwa Munas selain pemilihan ketua baru adalah
membicarakan soal adendum, ada di glosalnya situ Om. Nah, kami sebagai PPU kan hanya moderator Om. Moderator mengkoordinir jalan tersebut. Kami sebagai PPU nggak boleh kan, nggak bisa mengusulkan Om. Oh, ini usulkan pasal ini, nggak bisa usulkan karena kami sifatnya hanya moderator di situ. Makanya kami ingatkan kembali bahwa kalau diatur dalam ADART bisa ditambahkan adendum pada saat Munas, itu pada saat Munas besok. Kenapa nggak disiapkan masing-masing chapter? Contoh nih Om, saya kan cuma ngasih contoh saja nih, ya kan? Tapi itu kami PPU nggak punya kewenangan untuk ajukan itu karena pengajuannya kan otomatis dari chapter Om, ya kan? Member ke chapter. Nah, contoh kata, gimana Om? Slide yang adendum coba dibuka Pak Di, itu udah kita coba siapkan untuk teknisnya Pak Di, jadi supaya nggak lama. Oke, Om Risang dibantu Om. Ya. Nah, ini. Jadi di teknis untuk dasar adendum sekaligus membantu Pak D. Jojo selaku Ketua PPU. Nah, ini teknisnya gini aja Om, kalau kesaran saya. Karena kalau misalnya adendumnya itu nunggu pada waktu Munas, itu kan cukup lama itu Om. Karena Munas kita cuma dapat waktu itu 1 hari, semalam lah ya gitu. Nah, kemudian ini teknis pelaksananya ditawarkan oleh PPU Om. Jadi PPU itu nanti akan memfasilitasi agenda pelaksanaan adendum sebelum pelaksanaan Munas dalam bentuk. Jadi nanti kita kirimkan form Om ke chapter-chapter untuk diisi. Jadi setiap chapter itu sebelum mengisi form apa saja yang akan diadendum, harapannya ADR itu sudah dibahas Om di chapter masing-masing. Gitu. Nah, nanti dari form yang diisi oleh masing-masing chapter terhadap ADRT apa saja yang akan diadendum, nanti kita tawarkan kembali Om di mana di Munas. Jadi ini lebih cepat gitu. Jadi di Munas itu kita hanya tinggal menawarkan apakah akan dilaksanakan adendum sesuai dengan ADRT. Kalau memang setuju, berarti poin-poin adendum kan udah dapat masukan tuh Om. Nah, itulah dibahas. Itu aja Om kalau saran saya, daripada nanti nunggu pada waktu pelaksanaan di Munasnya seperti itu. Nah, ini teknis pelaksanaan dari PPU yang kita tawarkan terkait dengan adendum. Mungkin itu bisa dibahas itu untuk mempercepat dan fokus itu. Jadi nanti yang dibahas di level chapter adalah adendum yang diusulkan oleh chapter yang bersangkutan ya, bukan adendum yang diusulkan oleh chapter-chapter yang lain juga ya. Betul. Ya artinya itu draft adendum lah Om. Jadi draft adendum itu sudah PPU terima sebelum Munas kalau bisa gitu. Atau minimal 1 hari sebelum Munas lah, sehingga pada waktu Munas itu kita sudah dapat draftnya. Nanti pada waktu pelaksanaan jadwal adendum di Munas, kita tinggal tawarkan kembali. Apakah pelaksanaan adendum sesuai dengan ADART akan dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Kalau semua 3/4 yang hadir itu kemudian menyetujui, ya berarti kita buka forum adendum. Nah, setelah forum adendum dibuka, kita akan buka tuh usulannya. Jadi masing-masing usulan dari chapter itu kira-kira adendum itu apakah disetujui atau tidak setuju. Nah, itu aja yang perlu kita lakukan sehingga akan mempercepat gitu. Kalau saran saya begitu. Oke Om, nanti saya coba diskusikan dengan chapter kami juga kalau prosesnya seperti itu ya. Terima kasih Om Imam. Nanti kita siapkan surat Om, surat dari PPU kepada chapter-chapter terkait dengan pelaksanaan adendum. Memang ini sudah ada dalam agenda kami. Memang kami belum kirimkan Om, karena memang kita lagi fokus ke penjaringan calon, kemudian pendataan dan validasi data sebetulnya Om itu. Nanti setelah pelaksanaan, bisa aja setelah pelaksanaan pemilihan atau setelah ada calon kandidat yang masuk baru kita kirim surat seperti itu. Nah, malam ini sekaligus sebagai pemberitahuan secara lisan lah seperti itu melalui forum ini. Nanti suratnya akan kita kirim terkait dengan pelaksanaan adendum dan termasuk link formnya harus dikirim kemana gitu. Clear Om Imam. Clear Pak De, Sun. Oke, clear ya Om Ucap ya. Ya. Oh, belum ya? Ya. Baik, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Seandainya teman-teman masing-masing chapter itu mempunyai permasalahan yang harus diadendumkan, jadi kan mulai dari sekarang sudah bisa dibicarakan di masing-masing chapter. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan
itu kita tidak membutuhkan waktu yang panjang, gitu Om maksudnya. Jadi tidak nggak perlu istilahnya debat khusus. Jadi kalau seandainya dari chapter Bekasi ingin melaksanakan adendum dengan tambahan atau tambahan aturan ini segala macam, ya kan otomatis kan Bekasi nanti memaparkan Om. Jadi masalahnya apa, sekarang bagaimana, terus maunya bagaimana, disampaikan. Nanti member yang lain yang hadir dalam Munas tersebut tinggal dimintain setuju, klop, ya sudah ketok palu, baru nanti dicantumkan dalam resume ataupun berita acara rapat Munas tersebut, Om. Oke, Om Mosep. Oke, Pak Jojo. Oke. Satu lagi pertanyaannya terkait dengan dua tim ses dari masing-masing, 2 orang tim ses dari masing-masing kandidat. Ya. Tugas dan kewenangannya ada rule-nya nggak dari PPU? Ya sebenarnya kan dia memfasilitasi, membantu kampanye Om, ya kan? Jadi itu masuknya di pasal kampanye Om, ya kan? Nah, bicara mengenai kampanye, karena PPU tidak memfasilitasi pertemuan atau Zoom meeting atau kampanye dengan antar chapter, maka kandidat tersebutlah yang harus menghubungi chapter yang diinginkan untuk kampanye, Om. Jadi tidak ada jadwal dari KPU dibuatkan, misalnya nanti kandidat A di chapter ini tidak ada, kapan Om. gitu, nggak ada, Om. ada. Nggak ada kita gitu. Jadi karena sebaiknya dari kandidat tersebut mau menghubungi ke chapternya mana, karena bisa saja kalau seandainya ini contoh kata seandainya ada tiga calon, ya kan, 3 calon, terus mereka mau presentasi visi dan misinya calon A 1, 2, 3 tersebut, dia menghubungi ke chapter yang mau dituju, tapi kalau chapter yang dituju sudah ada janji dengan calon yang kedua atau yang ketiga, kan bisa jamnya disesuaikan saja, Om. Oke. Gitu ya, Om Mosep ya. Tapi izin Om, kalau Iya, menurut pasal 8 ayat 7 ini harus ditetapkan rentang waktunya oleh PPU, Om. Rentang waktunya iya, jadwalnya iya ditetapkan, udah ada kan jadwal kampanye, Om. Bentar, Om. Ini Om Ari telepon ya? Halo? Om? Kalau saya di laptop, Om. Ya. Jadi kalau bicara rentang waktu jadwal yang kita telah buat, Om, itu jadwal rentang waktu kampanyenya, Om. Ada rentang waktunya, Om. Halo? Ya, Om, ya, Om. Mana Om? Om itu Omri yang di surat edaran pemberitahuan kan ada, Om, yang ada yang di blok kuning itu kan ada, Omri. Ke bawah, Om. Yang kuning, bukan yang itu, Om, yang di pendaftaran balon, Om. Bentar deh, saya cari. Masing-masing juga udah terima kan itu kan. Form yang mana Pak D? Halo? Form yang mana Pak D? Jadwal itu Om, jadwal kampanye Om, jadwal kampanye sebelum adendum Om, sebelum slide adendum. Lagi Om, terus. Nah ini Om, nih. Pak Ade keluar ya Pak Ade ya? Nah ini untuk menyambung dari Pak Ade ya, Om. Jadi untuk jadwal itu sudah kita siapkan Om untuk jadwal kapan pelaksanaan kampanyenya. Cuman untuk teknisnya memang
PPU menyerahkan lah, karena kita paham lah, kita kan semuanya satu keluarga Om. Jadi saya yakinlah setiap kita pasti memiliki satu keinginan untuk terus membangun Korea ini dengan baik gitu loh. Sehingga makanya kita serahkan saja teknis pelaksanaan itu terkait dengan kampanye seandainya kandidat lebih dari 2 gitu Om, untuk mengatur semuanya. Kan yakinlah kita nggak mungkin ada satu kandidat yang ingin menjatuhkan yang lain sehingga perlu diawasin oleh PPU seperti itu Om. Itu filosofi dan konsepnya lah Om gitu. Seperti itu. Oke Om, clear ya Om. Halo Om, Clear, Om. clear ya Om Joseph ya. Ya, ya. Jadi seperti tadi, jadi gini Om, kita pemikiran kami kemarin tuh PPU, kita ini kan organisasi non-profit Om, ya kan? Kita organisasi non-profit, organisasi seneng-seneng, kekeluargaan, kan gitu Om. Jadi kita percaya bahwa siapapun kandidatnya tidak mungkin menjelek-jelekan kandidat yang lain, kan gitu Om ya. Jadi dan tidak mungkin juga apa itu seperti yang diatur dalam anggaran dasar rumah tangga tadi itu inilah apa faktor-faktor yang lain. Jadi kita serahkan ke situ aja. Kemudian jadwalnya juga kampanyenya kalau lebih dari 1 jadwal kampanyenya juga ya biar diatur sendiri oleh apa itu istilahnya apanya tadi itu jurkamnya lah, jurkamnya itu mau menghubungi mana diatur saja gitu kan. Jadi kita mencoba sesuatu yang sifatnya kekeluargaan lah, jadi nggak ada gap lagi gitu kan. Ya mungkin itu aja. Kemarin kami berpikirnya seperti itu Om, jadi nggak perlu kita ngawasin. Tapi kalau pas sedang kampanye, seandainya terus kami diundang, PPU bisa hadir nggak? Kasih link ya kita ikut hadir Om, nggak masalah gitu. Oke. Bagaimana Om? Yang lain Om? Mana Om? Sepakat Om, sepakat dengan Sepakat usulan ya yang Om Ertom ya. sepakat lah. Kita serahkan Ya. aja ke PPU, kita percayakan ke PPU. Ya, jadi Kita itu. tetap berajaskan kekeluargaan. Ya, tapi PPU berharap calonnya nggak cuma 1 Om. Jadi kalau bisa kan banyak member-member yang bisa anu gitulah. Jadi kalau Abang bisa, Nandi itu dari Bogor Raya tuh. oh nggak bisa Om. Abang Nandi kan udah taken kontrak jadi PPU dia. Tapi kan dia kan anggota. Ya walaupun anggota. Oh, ya. Tapi dalam anggaran dasar rumah tangga sah-sah saja sih. Jadi kalau anggotanya Suruh dicalonkan, mengundurkan diri aja dari PPU. nah, Om Ertom, itu Abah Nandi itu udah kontrak mati itu, dia di PPU nggak mau keluar dia. nah. Itu mah alasannya biar nggak dipilih tuh, biar nggak diajukan bergabung Oke, ke PPU. Om, saya ada pertanyaan ini Om. Pertanyaan, kan ini kan akan diadakan di apa itu Riau, ya. Sekarang pertanyaan saya, kesiapan Riau untuk mengadakan apa itu Munas ini. Ini kan ada Om Muji nih, gitu. Ayo Om Muji mana dong Om Muji, unjuk gigi. Hadir Ayo. Pak Adi. Ya, gimana Om Muji kesiapannya untuk Munas tanggal 2, tanggal 3 September Om Muji? Untuk kesiapan Munas di Riau, kebetulan di sini ada Om Ari sebagai ketua panitia. Untuk itu kita mintakan ke Om Ari Saputra untuk memaparkan kesiapan Riau sebagai tuan rumah Munas, Pak Adi. Lah, kok Om Ari balik Om Ari lagi, kan ini kan Om Ari kan PPU Om, kan PPU dia. Dia ditunjuk oleh kecap kita sebagai ketua panitia. Oh gitu. Gitu Om. Ya. Oke artinya deh, kalau dia beliau itu bisa menjembatani kebutuhan PPUD dengan kebutuhan PPUD dengan kesiapan kita. Makanya kecap kita menunjuk Om Ari sebagai ketua panitia. Oh, gitu Pak Adi. Jadi di samping anggota PPU beliau ketua panitia Munas
di Riau ya. Betul Pak De. Waduh. Coba Om Ari, gimana Om Ari? Puter lagi dong ini. Iya, Pak D, kalau untuk kesiapan kita jauh sebelum ini terlaksana, kita sudah banyak persiapan ya. Ya. Cuman kayaknya kecap kita belum ada kata sepakat nih sama Pengpus terkait apa namanya hal-hal yang perlu dibahas. Mungkin nanti bisa Om Ertom sama Ketum komunikasi lagi dengan Kecap Vino untuk apa namanya kelanjutannya. Kalau untuk persiapan, alhamdulillah kami sudah be ready. Cuman yang mau dibahas adalah bagaimana cara kami untuk mendapatkan dana. Kita kan hanya perpanjangan tangan dari Pempus untuk menyelenggarakan Munas ini. Nah gitu, karena ada target-target yang perlu kita capai dan yang perlu kita dapatkan untuk bisanya berjalan. Karena tadi disinggung bahwa namanya organisasi kita adalah organisasi non-profit ya. Nah, kita ngambilnya dari penjualan merchandise dan segala macam. Mungkin nanti bisa apa namanya dibahas sama Om Sekum lah ya, yang sebagai yang hadir di malam hari ini. Oke. Saya pikir sih nggak salah Om itu Om, tapi kan ini forumnya forum itu dan tapi perlu juga kita sampaikan Om. Kita perlu kita sampaikan juga bahwa ini kan hajat nasional Om, ya kan? Hajat nasional berarti kan ini hajatnya Pengpus nih Om, hajatnya Pengpus. Jadi memang perlu dibicarakan antara Pengpus dengan tuan rumah chapter Riau. Kemudian kalau hal-hal yang berkaitan dengan biaya, karena ini Pengpus juga dananya juga dari apa itu pemasukan starter kit. Nah, mungkin juga perlu dibahas juga nanti dengan Pengnas Om, menurut saya. Jadi biayanya berapa? Kan kita bisa gotong royong nih Om, di-share ke Pengnas kan. Saya yakin itu. Makanya tinggal kasih tahu aja, ini Pengpus duitnya cuma ada segini nih, gitu kan. Sementara kebutuhannya segini. Jadi kira-kira gimana nih teman-teman? Kita share aja Om, mumpung waktunya masih ada. Mumpung waktunya masih ada, sehingga tidak menjadi polemik apa itu agenda Munas tersebut. Karena kalau dibebankan ke Riau semuanya, otomatis kan semua biaya ditanggung oleh chapter Riau. Nah, itu yang jadi masalah Om. Karena ini kan urusan kita semuanya bersama-sama. Nggak apa-apa kalau perlu kita patungan juga masing-masing chapter, kenapa enggak? Tapi kalau Pengcapnya tahu, Pengpusnya nggak ada dana, kan bisa nanti patungan Om. Mungkin maksud saya gitu Om. Setuju nggak nih Om Ertom? Siap. Terima kasih Pak D masukannya. Terima kasih juga Om Ari. Insya Allah, ya mohon maaf. Semalam memang harusnya agenda kita adalah pembahasan budgeting, cuman karena dua hal rapat antara Pengpus dengan panitia tuh diundur jadinya Om Ari. Mungkin bisa dijadwalkan ulang besok malam atau lusa. Kita duduk bareng antara chapter Riau dengan Pengpus untuk membahas masalah budgeting Om. Kami sudah terima proposal dari panitia Munas. Tadi saya juga sudah bicara sama ketum, potensi-potensi apa aja, potensi-potensi dari mana saja yang bisa kita dapatkan untuk kita menyelenggarakan Munas. Insya Allah selepas meeting nanti saya akan ngubungin Om Ari sama Om Kecap Riau untuk kesepakatan kapan kita jadwalkan Zoom meeting kembali Om Ari. Begitu Om Ari. Baik, terima kasih Om Sekum. Cuman kalau tidak apa namanya, kalau berkenan kita coba share juga berhubung sini masing-masing chapter ada perwakilan ya. Minimal tahu apa diizinkan Om Sekum atau Om yang lain. Saya pikir nggak ada salahnya Om. Nggak ada salahnya di-share di grupnya Pengnas saja Om. Pengnas, gitu Om. Karena Mungkin kan kalau untuk ya. Pengnas lebih baik Pengpus yang nge-share Pak D. Iya. Jadi Om Ertom,
Om Ertom sebaiknya di-share di grup Pengnas, Om. Kalau di sini saat Zoom meeting kan otomatis nggak bisa di-download untuk yang lainnya, Om Ertom. Palingan saya bisa memberikan garis besar dari share desktop saya Pak D kalau memang Baik. diizinkan. Baik, Tapi nanti selepas kalau cuma diperlihatkan saja, saya pikir nggak apa-apa, Om. Nggak apa-apa, karena kan ini agenda hari ini kan tujuannya tadi berkaitan sama pemilihan, dan ini pertanyaannya sudah terjawab semuanya dan tidak ada masalah kan itu, Om. baik Pak Jojo. Ya. Pak Jojo, Om Ertom dan Om Ari izin sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan budgeting pelaksanaan Munas, mungkin bisa di closing dulu terkait dengan PPU ini. Apakah masih ada hal-hal yang mau dibahas supaya nggak melebar itu Pak D? Mohon maaf ini. Oke, siap. Ada Siap, lagi Om. berarti kan kita kunci, karena catatan saya tadi kita hanya fokus pada beberapa hal, diantaranya satu teknis pelaksanaan jika calon itu hanya satu, kemudian calonnya lebih dari satu, konsep pemilihannya termasuk sama adendum itu saja. Kalau memang itu bisa disepakati, artinya sudah bisa terwakili sebagaimana di peraturan PPU di bagian akhir, di mana jika ada hal-hal yang belum disepakati dalam aturan itu memang kita sepakati bersamaan dengan kesepakatan dengan ketua masing-masing ketua chapter. Nanti kita akan buatkan catatan tambahannya di bawah peraturan itu Ade gitu kalau memang tidak ada lagi. Terima kasih. Oke, siap Om Imam. Betul, Om. Jadi oke, sebelum masuk ke situ saya akan sampaikan dulu kepada teman-teman semuanya satu putaran. Jika ada pertanyaan lain dari 22 chapter yang berkaitan dengan PPU, selain pertanyaan dari Om Bagus tadi dari DKI, ataupun Om Ocep dari Bekasi, ataupun Om Cecep dari mana tadi? Lampung ya, Bengkulu ya? Bengkulu. Dari Bengkulu, D. Ya, dari Bengkulu, Om Cecep dari Bengkulu. Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan berkaitan dengan pemilihan calon ketum, Om? Monggo, saya kasih kesempatan untuk menyampaikan. Izin Om, Jambi Om, bawa Om. Monggo, silakan Om Bowo. Ya, terima kasih. Untuk daftar pemilih tetap itu apa memang nanti murni kita ambil dari itu Pak ya, dari sistem itu ya, Pepsi, apa perlu dipilah-pilah lagi? Karena begini, yang di Jambi itu kebetulan ada beberapa member yang memang sudah hilang betul nih Pak D, tidak lost kontak betul, jadi tidak bisa dikontak baik secara sudah hilang kabar gitu Pak D. Jadi takutnya nanti berpengaruh sama ini Pak D ya, sama jumlah total daftar pemilih tepat tuh Pak D. Demikian Pak D, pertanyaan. Baik Om, saya jawab langsung Om ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa PPU sudah meminta kepada seluruh chapter untuk melakukan pengkinian data. Ya. Kita sudah minta untuk dilakukan pengkinian data, Om. Batas waktu pengkinian data sampai dengan tanggal 20 Juli. Oke. Ya, Oke, Om. Silakan menghubungi Pusdatin Pusat, Om Fauzi, untuk melakukan pengkinian data. Ya. Jadi nanti data yang kami gunakan adalah data yang update, yang valid, Om. Ya kan? Kalau di situ nggak ada emailnya, nggak ada nomor teleponnya, nggak ada apa, berarti kan nggak dilakukan pengkinian data, Om. Jadi kalau nggak bisa dihubungi, bagaimana kita bisa sampaikan perihal pemilihan tersebut? Makanya kami mohon masing-masing Pengcap melakukan pengkinian data. Kalau Jambi yang bisa dihubungin cuman 30-40 orang, ya itu aja yang kita masukkan, Om. Jadi Jadi kita nggak perlu ini lagi kan. Nah terus kalau bicara member nggak bisa dihubungin lagi kan itu komunikasinya dari Pengcap, Om. Jadi nggak, ya pasti kita nggak akan masukkan lagi dalam situ, Om. Ya. Cukup nggak, Bowo? Artinya kita perlu ya, cuma nanti saya ini Pak, kita koordinasi dengan Pusdatin Om, karena tadi kan informasi dari Om Fauzi kita lakukan update dulu di sistem kan gitu Om. Sementara kalau kita asal mungkin delete saja kan nggak berani kan Om, karena itu kan hak
anggota gitu ya Mbak nanti ini kan, atau kalau sekedar untuk apa, maksudnya kalau untuk khusus untuk pemilihan apa kita bikin list sendiri, tidak perlu dari sistem gitu Pak De, maksud saya Pak De. Itu nanti milah-milah lagi kelamaan Om. Jadi kan Oh gitu. permohonan pengkinian data dari Pusdatim itu sudah dilakukan beberapa saat yang lalu loh Om, nggak cuma sekarang loh Om. Ya, kan? ya, memang ya beberapa hari yang lalu memang Om, betul. Ya. Cuma Bukan, apakah maksudnya, memang harus di sistem yang diupdate dulu atau apa namanya kita tidak perlu otak-atik yang di sistem kan Om? ya, yang jelas gini Om, maksudnya kita mohon pengirian data karena yang kita pakai, yang kita hitung kemarin tuh semuanya dari data Pusdatin pusat yang ditarik Om. Yang Oke, ditarik. siap. Gitu Siap ya. Om. Siap Ya. Pak De. Oke Jadi Pak De. kalau seandainya dia nggak bisa masuk karena tidak bisa dihubungin emailnya apa segala macam, ya itu bukan kesalahan dari PPU apapun Pusdatin Om. Jadi Siap. nah, itu kan sudah Pusdatin kan sudah minta jauh hari untuk melakukan pengkinian data, tapi belum dilakukan juga kan itu Om. Jadi pokoknya menghubungi Pusdatin dulu aja Om. Ya. Oke, siap. Siap Pak De. Siap. Oke, Terima kasih Pak De. monggo. Ya, Oke, lanjut makasih Pak De. sama-sama Om. Oke. Yang lain monggo Om. Pak De, Izin Pak mau De. tanya Pak De. Oke. Monggo Om Aji. Ya Pak De, mau tanya ini Pak De, kan penetapan calon ketua itu kan di tanggal 28 Juli ya Pak De. Oke. Boleh nggak kita memperkenalkan balon kita sebelum tanggal tersebut Pak De? Kalau memperkenalkan kan dia kan belum ditetapkan jadi calon Om. Ya kan? Ya kan? Nah, itu kan nggak masuk bagian daripada kampanye Om. Baik, berarti gimana Pak De? Ya, karena gini, Om Aji, saya mengumumkan, saya akan mencalonkan jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 gitu. Boleh nggak Om? Boleh kan Om? Boleh aja sih Om. Iya. Jadi Boleh kalau aja sih. nggak apa-apa Om, nggak Nggak masalah. masalah ya berarti Om. Nggak masalah Om. Jadi Ini cakep nih ketua PPU-nya nih. Demokrasi. nggak masalah Om. Jenengan sampaikan ini, saya mau mencalonkan diri sebagai ketua apa itu FEPCI tahun 2023-2026. Sampai tulis di Facebook pun itu nggak kita gatek Om, ya kan? Iya kan? Jenengan belum daftar, belum ini, oh saya anggap bagaimana saya mau menganggap bahwa Anda melanggar kampanye, gitu. Oke, I see. Oke Om, Siap, Om. paham ya Om? Ya. Jadi nanti kalau pas kumpulan di Bandung nih, Baraya kan mengumpul nih. Om Aji mau naik panggung nih. Teman-teman semuanya, saya mau mencalonkan diri sebagai ketua FEPCI tahun 2023-2026 gitu. Ya sah-sah saja Om, nggak apa-apa, nggak masalah gitu itu. Ya, Om Aji. Oke Om. Ya Om. Oke, siap. Ini ketua PPU-nya gentle nih Om Haji. Keren nih. Iya, harusnya langsung jadi apa itu calon itu Om. Orang ketua PPU calon gimana itu? Kan kemarin sudah dibilang. Ingat, dalam anggaran dasar rumah tangga, PPU tidak memiliki hak pilih dan tidak memiliki hak untuk dipilih. Mohon jangan mencantumkan salah satu di antara kami menjadi balon ketum. Itu udah jelas statement Om itu Om. Itu udah statement itu Om. Ya. Monggo yang lain Om. Izin Pak De, izin. Ahen. Monggo. Mau tanya Pak De. Nah kan kalau misalnya kami di Banten misalnya nggak ada calon. Nah kita kan harus isi POM dukungan. Misalnya ada calon dari DKI yang mau maju, kita ngajuin POM kan. Nah POM-nya ini langsung ke PPU atau kita sounding juga ke DKI-nya. Oh saya mau dukung Om Bagus. Om Asep mau mencalonkan member dari DKI, dari Om Bagus gitu kan ya, dari Om misalnya DKI. Ya misalnya. Karena Karena misalnya ya kan? Om Bagus udah menawarkan diri mau jadi balon misalnya, kan dengar nih, karena kita udah ditawarin misalnya dari kemarin saya udah nawarin nih, saya kasih batas waktu sampai besok.
Kalau misalnya dari kami tidak ada yang mau mengajukan diri, kebetulan saya dengar misalnya Om Bagus mau mencalonkan, nah kan ada POM dukungan itu. Ya. Nah itu langsung ke PPU atau saya harus ngomong dulu ke si Om Bagusnya? Oh ya, ngomong dong, harus ada persetujuan dong. Kita ada persetujuan karena ketentuannya dalam satu chapter kan hanya diizinkan untuk mengusung satu nama kan Om, satu nama kan, Iya. Nah, kalau zaman kan minta persetujuan dari chapter DKI ingin mencalonkan si A, ya kan? Iya. DKI mencalonkan si B Om, berarti kan ada 2 calon Om, ya kan? Keluar dari DKI dong, ya kan? Nggak boleh Om. Ya mendingan kalau jenengan sepakat calonnya DKI ya nggak usah bikin surat dukungan, nggak ngirim calon aja, nanti pemilihannya nanti sampean kampanye sendiri di tempatnya memilih yang dicalonkan DKI, selesai urusannya Om. Oh, artinya surat dukungan itu nggak harus dong? Nggak harus ya, kalau DKI nggak ngirimkan calon, maksudnya DKI tidak mengirimkan calon, terus Om Asep mau mencalonkan member yang DKI yang dianggap perlu, bisa kon surat itu kan istilahnya persetujuan, bukan dukungan, persetujuan dari apa itu persetujuan dari DKI gitu. Nah kalau surat dukungan tadi Om Bagus dari DKI mencalonkan si A untuk maju gitu kan ya, terus Banten mau dukung ya kan, surat dukungan menyatakan dukungannya kan sama, keluarnya A juga namanya kan Om. Iya. Ya kan nggak apa-apa, itu kan satu nama. Bukan, ya kan? Maksud saya masih urgensinya masih perlu nggak itu surat dukungan itu maksud saya? Karena kan nggak perlu. Kan nanti juga saat di pemilihan juga ya kan udah bisa kita arahkan misalnya dari chapter kita untuk milih si A gitu, Om. Ya kalau bicaranya politik Om, wah ternyata nih saya didukung sama Banten itu monggo, tapi kalau nggak begitu cuman gentleman agreement telepon saja sih sebenarnya nggak perlu surat dukungan kayak gitu Om. Ya tapi dari PPU kan ngeluarin itu Om, surat dukungan itu nggak perlu kami isi. Ya kalau memang surat dukungan itu memang dianggap perlu untuk kepentingannya Banten ya dibikin, kalau memang enggak sebenarnya nggak apa-apa kan, satu chapter ngusulkan satu calon aja boleh kok Om. Jadi Pade saya tambahkan Pade berdasarkan dari yang lalu. Jadi tetap gini Om HN, tetap itu POM itu dikirimkan aja, tetapi diisinya dari Banten, dari Pepsi chapter Banten tidak mencalonkan gitu aja Om HN. POM-nya di POM-nya. Iya. Ya. Maksudnya dibalik Om Dani. Misalkan ya. Maksudnya gimana dibalik Pak Dani? Maksudnya dibalik. Jadi bukan gini Om Nandi, mohon maaf saya paham maksudnya. Jadi gini. DKI mau mencalonkan si A, ya kan? DKI mau mencalonkan si A. Terus Om Ahen juga mau mencalonkan si A, gitu kan? Nanti kan dia mengirimkan surat juga, tapi verifikasi dukungan kan bisa nanti PPU yang ngecek Om. Betul. Ya kan? Betul Pak. PPU yang ngecek aja. Pade, betul. Ya Om Ahen nggak usah itu, nggak masalah itu, kita akan cek semuanya, gitu Om. Ya. Nggak Om Ahen ya. Nggak usah isi POM. Nggak perlu. Nanti yang verifikasi kita Om. Kan online semuanya Om. Ya, online. Jadi Om Ahen cukup Banten mencalonkan si A dari chapter DKI. Gitu aja nggak masalah Om. Ya. Oke. Nggak harus isi POM itu ya. POM yang dikeluarkan PPU itu nggak usah ya? Nggak usah. Nggak perlu. Clear. Oke, makasih Pak De, Abah Nani penjelasannya. Sami Om. Monggo Om, yang lain Om, yang lain. Kalau nggak ada nanti saya close Om. Sebentar Om, Pak De. Monggo. Ini ada sedikit nih, umpama Lampung ya. Lampung tidak mencalonkan untuk balon karena memang calon kita sudah masuk ke PPU ini ceritanya ini. Bisa aja Dede. Nah, kenapa calonnya diizinkan masuk PPU Om Indro? Ya karena dia memang dari dulu memang begitu Pak De. Jadi umpama kan ada 2 calon balon lah dari dari Riau mungkin mau mengajukan 1, kemudian dari DKI mengajukan 1. Nah kebetulan
di Lampung itu kan kita kan juga banyak anggota dan pikiran mereka tidak sama dengan yang kita pikir gitu loh. Pak De Jojo. Nah itu bagaimana Pak De? Apakah kita langsung bisa masukkan dua-duanya atau gimana gitu loh Pak De? Satu chapter hanya memasukkan nama satu Om Hendro. Berarti harus kita ambil lagi dari semua anggota itu, kita kumpulkan lagi yang suara terbanyak itulah yang kita ajukan gitu ya Pak De. Oke, betul. Leres Om, leres. Siap. Oke. Udah, cukup itu berarti kan penyaringannya secara independen dari chapter Om. Gitu. Oke. Siap. Monggo. Menambahkan itu Pak De. Jadi intinya terkait dengan balon itu mekanismenya benar-benar kita serahkan ke chapter. Jadi mekanismenya mau penunjukan, mau pemilihan, mau musyawarah mufakat, kita pahami cara konsep dasarnya karena basisnya adalah kekeluargaan, jadi diserahkan. Nah, kemudian kenapa balon itu dia harus melalui banyak validasi dari ketua chapter? Karena memang ketua chapter yang paling tahu kandidat itu yang memenuhi persyaratan, termasuk yang menyerahkan itu salah satunya harus ketua chapter sendiri begitu untuk memastikan supaya balon yang dipilih itu memang hanya satu begitu. Itu loh filosofinya. Oke, Om Hendro, Siap. Jadi ampun nih Pak Kecap ya, Om Kecap. Ini Om Imam ini segera mau nutup, dia mau camping gitu kelihatan itu. Enggak mau jemput anaknya sakit katanya. Monggo yang lain chapter yang lain Om. Baraya Pak De, Argo. Monggo, Om Baraya, Om Argo, gimana? Itu yang terkait adendum. Ini kan PPU tuh ngurusinnya pemilu ya. Sorry. Ini saya berangkat dari, saya anggapnya nggak tahu ya. Terus tiba-tiba ada ngurusin adendum. Izin Margo, kalau bisa videonya dinyalain, diaktifin, jadi ngeliatin wajahnya. Oke. Sorry Om. Argo 071 Baraya. Oh ini tuh Margo, kiranya mana? Itu terkait adendum tuh. PPU kan fokusnya ke pemilu ya. Nah ini adendum ini ngurusinnya ke Munas yang untuk masih dalam rangkaian pemilu kah atau bagaimana? Jadi itu kan Om Rey coba diatur yang tadi adendum tadi Om. Dan adendumnya apakah dibatasi oleh hanya yang terkait dengan pemilu kah atau bebas misalnya semua yang ada di ADART itu? ADART Om. Apakah tidak lebih baik kalau ada misalnya panitia sendiri yang khusus untuk adendum? Jadi biar kita fokus hanya ke pemilu. Pak De, izin menjawab Pak De. Silakan Om, silakan. Ya, Om Argo, salam kenal Om Argo. Di PowerPoint itu kita sudah jelaskan Om terkait dengan pelaksanaan Munas. Jadi di dasar hukum pelaksanaan Munas itu kan dijelaskan di sana dalam ADART. Nah, di antara pelaksanaan Munas itu adalah pemilihan ketua umum, pengesahan dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan adendum. Jadi adendum itu bisa dilaksanakan sebagai dalam ADART itu dilaksanakan melalui Munas maupun Munaslup Om. Seperti itu. Nah, di ADART sendiri terkait dengan pelaksanaan Munas itu yang melaksanakan adalah PPU. Maka kemudian PPU itu diberi tanggung jawab salah satunya adalah melaksanakan terkait dengan kegiatan adendum. Nah, apa yang di adendum? Yang di adendum adalah ADART. Mengingat di dalam ADART sendiri, ADART 5G itu tidak boleh dirubah, tapi dimungkinkan dilaksanakan adendum. Artinya, adendum itu adalah satu produk hukum yang tidak merubah ADART, tapi secara isinya nanti menjadi pijakan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Maka kemudian sebelum pelaksanaan Munas, kita minta setiap jabat itu mempelajari ADART. Apakah memungkinkan dilakukan adendum? Jika memungkinkan, silakan untuk diberikan masukan. Termasuk penyesuaian. Kita lihat Om di ADART itu kan yang sekarang masih tertulis bahwasanya pengurus itu kan 2 tahun. Padahal pelaksanaannya kan sudah 3 tahun. Artinya kan butuh penyesuaian kembali. Nah seperti itu. Mungkin itu jawaban saya Om. Terima kasih.
Oke. Sebenarnya lebih kepada ini ya, hasil, kalau melihat contoh berarti kan kayak hasil pemilunya lah ya. Iya, maksudnya karena kan ini Enggak munas ke Om. enggak ke semua terkait teknis yang lain loh, misalnya kayak adendum yang lain kan. Ini kita batasin aja kalau kayak gitu. Misalnya adendumnya terkait hanya khusus yang berkaitan dengan PPU atau dengan pemilihan calon ketum ini gitu loh. Oh enggak Om, enggak Om. Di ADRT bunyinya kan gitu kan. Makanya Om Argo disimak lagi, maksudnya dibaca lagi anggaran dasar rumah tangga yang berkaitan dengan adendum Om, di situ Om. Jadi kan kita hanya memfasilitasi. Makanya supaya tidak jadi perdebatan yang panjang, kami sampaikan. Karena kita kan hanya fasilitator Om, fasilitator kan. Oke. Nah, tapi kalau semua chapter itu tidak ada membahas atau mengajukan usulan berkenaan dengan adendum ADART, kita PPU nggak berhak mengusulkan, oh tolong dong dirubah ini, nggak mungkin bisa gitu kan Om. Itu kan intinya dari chapter ini kan Om, dia ada bab 8 perubahan ADART di pasal 18 perubahan anggaran dasar rumah tangga, PEPCI tidak dapat dilakukan gitu kan, jadi nggak bisa dirubah. Kemudian hanya PEPCI bisa melakukan penambahan dan penjelasan anggaran dasar rumah tangga hanya melalui adendum gitu Om. Nah, adendum tersebut itu diatur dalam tugas-tugasnya PPU. PPU diantaranya di samping bertugas melakukan pemilihan, itu di babnya PPU Om. Di samping melakukan pemilihan, PPU juga memfasilitasi adanya adendum yang mungkin diajukan oleh chapter Om. Itu. Oke. Jadi kita menjalankan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga yang ada. Kalau memang nanti mau diusulkan bahwa PPU tidak perlu melakukan adendum tersebut, jadi mohon diusulkan dalam anggaran dasar rumah tangga tersebut ditarik ke tambahan adendumnya. Jadi adendum bisa dilaksanakan pada musyawarah luar biasa atau apa segala macam yang tidak harus dilaksanakan oleh PPU Om. Itu loh Om. Oke. Ya. Clear ya Om? Ya. Oke Om. Soalnya kalau kita nggak tambahkan di situ, nanti ada yang protes lagi. Loh itu kan di dalam tugas-tugasnya PPU diantaranya adalah melakukan adendum situ. Kita salah lagi Om. Oke. Oke Om. Oke Om. Yuk. Clear. Pak De. Om Dani izin monggo. Pak De. Monggo. Saya Dani dari Bora Pak De. Oh ya Om. Sedikit sharing aja Pak De. Mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau menurut pendapat saya, ini ada bertabrakan di ADART itu sendiri. Definisi adendum adalah untuk memperjelas dan menambahkan. Tapi di ADART kan ada merubah. Itu kewenangannya apa masih masuk ke dalam adendum? Kalau itu masuk juga di dalam adendum, dan sementara ADART itu tidak dirubah, terus yang mana yang kita menjadi pijakan gitu? Apakah adendum itu menjadi pijakan baru berarti ADART yang lama tidak berlaku? Apakah adendum itu sebagai memperjelas? Contohnya yang begini, masa berlaku 2 tahun, sekarang sudah 3 tahun. Di ADART lama itu kan 2 tahun. Ya. ADART kita tetap yang kita pakai adalah ADART yang tahun 2017 dengan di adendum. Ya. Dengan satu, itu adalah satu kesatuan. Ya. Masih dalam satu kesatuan itu. Nah, pada saat kita mau pakai kitab yang mana yang kita pakai? Apakah kitab adendum? Apakah kitab ADART yang lama? Sedangkan kalau definisi tadi di ADART, adendum itu hanya untuk memperjelas dan mengatur yang belum diatur. Nah, kalau merubah itu gimana konotasinya? Itu deh. Mungkin ini bisa diangkat di Munas karena Munas itu adalah sarana tertinggi kita. Ya kita perbaiki yang seperti ini gitu biar tidak terjadi ambigu antara pasal dengan pasal di dalam ADART gitu deh. Ini usul deh. Maaf, punten, makasih banyak. Oke, Om Dani, terima kasih banyak atas ininya. Justru ini kita sampaikan jauh hari sebelumnya. Justru di situ Om, ya kan? Jadi kami dari PPU ini sudah membaca anggaran dasar rumah tangga, memang ada yang saling bertabrakan Om, saling bertabrakan. Tapi kan ini bukan forumnya untuk membahas hal tersebut Om, gitu.
Makanya kita lampirkan, kita tekankan di situ, mohon dibaca, disimak baik-baik isi anggaran dasar rumah tangga. Itu Om. Dalam hal ini kami sebagai PPU itu hanya mengingatkan supaya kalau memang ada yang harus dijadikan adendum itu nanti dibahasnya di Munas yang akan datang Om. Ya. Rakernas sebelumnya baik di Bali ataupun di Makassar itu sudah disepakati bahwa masa tugas chapter dan Pengpus itu selama 3 tahun. Tapi yang kami terima sampai hari ini itu dokumennya masih ditulis 2 tahun, belum diganti 3 tahun, betul kan Om? Itu masalahnya kan? Nah, itulah maksud saya supaya masing-masing chapter mengkaji satu persatu anggaran dasar rumah tangga dan kita sharekan Om, kita sharekan yang berkaitan dengan PPU kan Om, kita sharekan di sana. Jadi silakan dibaca, dipelajari masing-masing chapter, sekiranya harus dirubah, dijadikan ini bikin tulisan, nanti PPU akan masukkan dan nanti kita akan buka di forum Munas nanti Om, gitu kan? Nah, karena forum tertinggi dalam organisasi ini kan Munas Om dan atau Munaslup kan Om, Munaslup kan gitu kan. Nah, kalau memang nanti dalam Munas nanti apa itu tidak ketemu titik temu dan disepakati dilakukan apa itu Munas luar biasa untuk membahas mengenai anggaran dasar rumah tangga ya diusulkanlah nanti kita putuskan gitu Om. Hanya khusus untuk membahas masalah ini gitu Om. Jadi itu maksud saya di situ. Nah, sekarang kan jadi menarik nih Om, ya kan? Jadi menarik. Selama 3 periode, 2 periode Om Ruli, 1 periode Om Amir, ini kan waktu yang cukup panjang Om, 6 tahun Om. Ya kan Om ya? Sementara masing-masing juga udah membaca anggaran dasar rumah tangga, kan itu Om. Tapi kan nggak bisa ditambahkan ataupun dilakukan adendum itu kalau tidak pada saat Munas Om. Betul kan? Atau Rakernas kan? Untuk itu kami PPU membuka apa itu isu tersebut sebelum dilakukan ini dilampirkan anggaran dasar rumah tangga. Silakanlah dibahas di masing-masing chapter mana-mana yang perlu diadendum, dirubah segala macam, disampaikan nanti termasuk contoh kata begini, contoh kata ini. Nah, ini saya cuma ngobrol saja nih. Ngobrol saya sampaikan ini masukan dari chapter Aceh contohnya. Pak D, Aceh Pak D udah datang ke Aceh, udah tahu kan segitu luasnya Aceh. Kan itu kan untuk datang ke satu titik ke titik yang lain aja Pak D dari Banda Aceh ke Takengon aja butuh waktu 7,5 jam, itu pun supirnya udah kencang jago, kalau santai udah bisa 9 jam. Jadi untuk milih ketua chapter di Aceh itu susah Pak D, dia bilang gitu kan. Nah sementara anggaran dasar rumah tangga ditetapkan pengurus chapter hanya berlaku selama 2 tahun. Kalau kami orang Aceh ini maunya ketua chapter seumur hidup Pak D, ngomongnya begitu gimana coba? Ya saya bilang ya sampaikanlah dalam Munas nanti Om. Jadi jangan sampaikan ini, saya cuma ini contoh kata. Jadi nanti siapa tahu chapter Aceh mengusulkan dalam anggaran dasar rumah tangga ditetapkan pengurus chapter hanya 2 periode kecuali gitu kan? Adendum kan itu kan? Adendumnya terkecuali 90% atau 100% member Aceh memberikan tanda tangan dukungan terhadap orang tersebut, berarti dia bisa menjabat sampai 3 atau 4 kali. Itu contohnya begitu Om, maksudnya Om Dani. Ya kan? Jadi itu kan adendum yang harus dimasukkan. Karena apa? Anggaran dasar rumah tangga itu nggak bisa dirubah Om. Itu dalam akta pendirian sudah jelas tuh, anggaran dasar rumah tangga Pepsi tidak bisa dirubah, tapi bisa ditambahkan adendum tadi. Jadi kan kecuali kan Om. Jadi masa periode 2 tahun, kecuali untuk daerah-daerah khusus seperti Aceh yang jaraknya jauh, alasannya apa bla 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 gitu kan. Dengan catatan disetujui oleh semua member. Kan itu Om. Kalau semua member sepakat bahwa ketua chapter Aceh 3 periode atau 4 periode ya itu diusulkan aja sebagai adendum di Munas nanti Om. Itu contoh kata. Itu maksud saya Om Dani. Ya, ya Pak De. Ya artinya ini saya angkat karena saya hanya mendengar aja bahwa katanya Munas itu hanya kayak macam rapat paripurna, hanya pengesahan dari ketum gitu kan. Nah, saya pikir karena Munas itu adalah sarana tertinggi kita bermusyawarah, sayang gitu loh dengan kita melihat
ada ya punten dengan tidak mengurangi rasa hormat dengan founder semuanya, ini sudah berlaku 6 tahun. Mungkin ada revisi-revisi, ada perubahan-perubahan dari anggaran dasar kita. Itu ya lebih baik kita buka gitu wahana itu. Kalau ini memungkinkan ya mungkin saya akan mencoba melakukan usulan-usulan seperti itu, Pak De. Makasih, Pak De. Ya, sifatnya adendum Om Dani bisa. Jadi adendum. Nah, sekarang kan jadi menarik Om. Makanya tadi saya katakan, setelah 3 periode yang menjelang periode keempat, baru chapter-chapter membaca ini kan, istilahnya oh ini bertapa kan. Nah, monggo lah silahkan dibahas di masing-masing chapter, diajukan ke dalam adendum Om, gitu kan. Makanya kemarin kan waktu pertanyaan dari Om Aji Mas Tomo Bekasi, Pak D jangan konsen ke adendum, konsennya ke pemilihan saja. Ya, karena ini bagian daripada tugas saya ditulis dalam anggaran dasar rumah tangga, ya saya harus sampaikan. Kalau memang chapter tidak mengusulkan adanya adendum, ya saya nggak bisa minta dong Om, karena sebagai PPU adalah fasilitator aja, jadi nggak berhak kita ini, karena yang mengusulkan adendum itu dari chapter Om, itu kan. Ya, oke Om Dani ya. Baik, yang lain Om, monggo Om. Oke, baik. Kalau tidak ada... Darman Om dari Tangsel. Oh, silakan Om Darman, monggo. Ya, menyimak ya, dari tadi Om. Ye, monggo Om. Ya. Ye. Masukannya Om itu sangat perlu disikapi. Cuma mungkin waktu yang mepet ini difokus ke PPU, petugas PPU aja itu, Pak De. Tapi kami dari Tangsel udah memahami apa yang ingin dicapai oleh Pak D, dan kami kata kuncinya adalah Sami'na wa Ata'na sama Pak D. Oke, siap. Kami menunggu calon ketum yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Demikian Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Om Darman, ini mumpung Om Darman juga mendengar juga gitu. Jadi kan kemarin ada pertanyaan ini dari salah satu member, tapi saya nggak jawab, ya kan? Saya nggak sebutkan namanya. Saya bilang, Pak D, ini kan belum waktunya kampanye. Ini kan Om Darman membuat ini gimana gitu. Lalu saya kan jawabnya, lah wong dicalonkan sebagai balon aja belum kok, ya belum bisa dikatakan kampanye kan itu kan, ya kan? Saya bilang itu kan. Jadi seperti yang saya jawab tadi. Jadi kalau besok pun di acara apa itu Baraya, nanti kalau ada yang mengumumkan, oh saya mau jalankan ini, wong itu belum ditetapkan sebagai balon kok, ya nggak masalah, ya sah-sah saja, nggak bisa dikatakan kampanye, saya bilang gitu aja kan, gitu ya. Mungkin itu jawaban saya. Oke Om Darman, terima kasih banyak atas masukannya Om Darman. Ya, mohon maaf Pak D, kalau ada yang terganggu dengan itu, saya hanya belajar dari negara ataupun apa ya petunjuk lain sebelumnya yang saya pahami itu tidak ada pelanggaran, karena nggak sekarang ada, pun partai di negara pun sudah menentukan presidennya siapa, padahal jadwal pun belum. Ya betul Om. Masih betul. Jauh dari itu, tapi ya itulah, masing-masing sudut pandang sah-sah aja Pak De. Kami terima kritikannya, terima kasih Pak De. Ya terima kasih Om, sama-sama Om Darman. Ya monggo yang lain sebelum saya simpulkan dan kita tutup Om. Oke Om, 1, 2, 3. Baik Om semuanya, dari 24 partisipan yang hadir pada malam hari ini,